Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lita Alentina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang steganografi, watermark, dan kriptografi. Adapun topik pembahasannya ada pengertian, contoh, dan cara kerja steganografi, lalu ada pengertian, contoh, dan cara kerja watermark, pengertian, contoh, dan cara kerja kriptografi, dan poin ke-10-nya perbandingan, poin ke-11 ada kesimpulan. Di era digital saat ini, informasi sangat mudah disebarkan dan disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan teknik khusus untuk melindungi data dan informasi. 3 teknik yang sering digunakan dalam keamanan informasi adalah steganografi, watermark, dan kriptografi. Ketiganya memiliki tujuan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Steganografi adalah teknik untuk menyembunyikan pesan rahasia ke dalam media lain, seperti gambar, audio, atau video. Tujuan utama steganografi bukan untuk mengamankan atau mengacak isi pesannya, melainkan untuk menyembunyikan keberadaan pesan itu sendiri. Dengan cara ini, orang lain tidak akan curiga dan tidak menyadari bahwa di dalam media tersebut terdapat pesan rahasia yang sedang dikirimkan. Contoh steganografi yang sering digunakan adalah menyisipkan pesan teks ke dalam sebuah gambar. Secara tampilan, gambar tersebut terlihat normal, namun sebenarnya di dalamnya terdapat pesan tersembunyi yang hanya bisa dibaca dengan metode tertentu. Steganografi dan kriptografi memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi pesan atau informasi dari pihak ketiga. Tetapi keduanya menggunakan mekanisme yang berbeda untuk mencapainya. Kriptografi mengubah informasi menjadi teks sandi yang hanya dapat dipahami dengan kunci deskripsi. Ini berarti bahwa jika seseorang mencegat pesan terenkripsi ini, mereka dapat dengan mudah melihat bahwa beberapa bentuk enkripsi telah diterapkan. Sebaliknya, steganografi tidak mengubah format informasi tetapi menyembunyikan keberadaan pesan tersebut. Nah, di sini saya akan mempraktikkan contoh dari steganografi menggunakan website steganografi ya. Di sini ada 2 pilihan, encode dan decode. Pertama kita pilih dulu encode untuk menyisipkan pesan rahasia. Nah, di sini saya pilih yang foto ini, foto saya Lita. Lalu kita tambahkan pesan yang ingin disisipkan. Kita klik dulu encode. Ini adalah foto aslinya, ini yang sudah dinormalisasi, dan ini adalah foto yang sudah disisipkan pesan rahasia yang tadi sudah kita tambahkan. Kita tinggal klik saja save image, kita beri nama steganografi di folder download. Lalu kita coba ke decode, kita pilih foto yang tadi sudah di encode, klik decode. Lalu akan muncul pesan rahasia yang telah disisipkan. Saya di pantai. Oke, kita masuk ke dalam salah satu metode atau cara kerja di dalam steganografi, yaitu metode LSB atau Least Significant Bit. Salah satu metode steganografi yang paling banyak dan cukup mudah untuk digunakan. Di dalam setiap byte, bit-bitnya tersusun dari kiri ke kanan dalam urutan yang kurang berarti atau less significant bit, hingga bit-bit yang berarti, yaitu MSB atau most significant bit.
Metode LSB akan melakukan perubahan pada bit LSB, yaitu bit yang kurang berarti, di mana dalam ilustrasi ini yang kurang berarti yang paling kiri ya, yang warna merah, sedangkan yang paling kanan yang warna hijau ini merupakan most significant bit. Kenapa dikatakan LSB itu merupakan bit yang kurang berarti? Karena nilainya kalau bukan 1 ya pasti 0. Ingat, ini nilainya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Jadi dalam metode LSB akan dilakukan perubahan pada bit LSB, yaitu bit yang kemungkinan angka terbesarnya adalah 1, paling kecil 0, bukan MSB. Kalau MSB angka terbesarnya di sini adalah 128. Jadi dalam metode LSB kita fokus pada bit yang paling kecil atau bit yang kurang berarti ini. Metode LSB merupakan metode steganografi yang paling populer. Metode ini memanfaatkan kelemahan indera visual dan audio manusia dalam mendeteksi perubahan kecil pada gambar atau suara. Cara kerja metode LSB adalah dengan mengganti bit LSB pada piksel dengan bit pesan. Perubahan pada bit LSB hanya mengubah nilai byte satu tingkat lebih tinggi atau satu tingkat lebih rendah dari nilai sebelumnya, sehingga tidak memengaruhi persepsi visual maupun auditori. Contoh metode LSB. Terdapat sebuah gambar cover image dengan yang tersusun dari byte-byte berikut ini. Jadi misalnya dari gambar icon ini didapatkan nilai byte-byte pixelnya seperti ini. Pada gambar cover image tersebut akan disisipkan sebuah pesan, yaitu huruf A. Pertanyaannya adalah lakukan penyisipan tersebut dengan metode LSB. Jadi intinya ya, saya ulangi, di dalam gambar icon ini terdapat susunan byte seperti ini. Kemudian di dalam susunan byte ini kita ingin menyisipkan sebuah pesan, yaitu huruf A. Bagaimana caranya? Caranya kurang lebih seperti ini. Langkah pertama adalah kita mengkonversi setiap byte yang terdapat pada cover image ke dalam binary. Ingat tadi icon tersebut didapatkan nilai byte seperti ini ya. Nah, ini adalah nilai byte-bytenya. Kita tulis ulang, nanti kita akan konversi ke dalam bilangan binary. Setelah kita konversi, langkah berikutnya adalah kita konversi pesan ke dalam binary. Kalau tadi merupakan media penampungnya, sekarang pesan rahasia yang akan disembunyikan. Ingat tadi pesannya adalah huruf A kecil. Kita memiliki nilai desimal 97. Kemudian nilai 97 desimal ini kita konversikan ke dalam binary sehingga didapatkan nilai 011000001. Jadi kedua pesannya sama-sama dikonversi ke dalam binary. Media penampungnya dikonversi ke dalam bilangan binary, pesan rahasianya dikonversi ke dalam bilangan binary juga. Oke, langkah berikutnya adalah sisipkan binary ke pesan ke dalam binary cover image dengan ketentuan setiap bit pesan akan disisipkan ke dalam setiap LSB dari tiap-tiap byte cover image. Jadi setiap bit pesan itu akan diambil satu-satu. Yang ini 01100001, setiap bitnya bit 0, bit 1 hingga bit 1 itu akan disisipkan ke dalam setiap LSB dari tiap-tiap byte cover image, atau kurang lebih seperti ini
Jadi setiap byte cover image hanya dapat disisipkan 1 bit pesan. Ingat tadi cover image-nya atau penampungnya terdapat 9 buah byte, di mana setiap bit pada cover image tersebut hanya disisipkan 1 pesan. Biar jelas kita lihat ini kembali. Ini cover image-nya ya, kalau kita perhatikan terdapat 9 buah byte yang sudah kita konversi ke dalam bilangan biner. Byte pertama sampai byte 9 pesannya ini sudah kita konversi ke dalam bilangan biner. Jadi setiap bit pada pesan kita akan disisipkan ke dalam LSB dari tiap-tiap byte media penampung. Jadi 0 kita akan sisipkan ke dalam LSB dari byte yang ini 25 dan seterusnya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Misalnya yang pertama 25 memiliki biner seperti ini 000110001. Kita fokus ke LSB-nya ya, atau bit yang terakhir. Di situ nilainya 1. Sedangkan pesannya nilai bitnya adalah 0. 0 ini kita akan sisipkan ke dalam 1 atau kita tukar nilainya yang tadinya 1 menjadi 0. 0 kita akan sisipkan ke dalam sini. Jadi 000110000. Nah, tadinya 1. Kita sisipkan nilai 0 ke sini. Jadi 0. Jadi hasil dari bilangan biner ini jika dikonversi menjadi desimal, hasilnya adalah 24. Di sini LSB-nya 1, pesan yang disisipkannya 0. Maka hasilnya adalah 0 di sininya. Jadi 74 kalau dijadikan desimal. Di sini 1 ketemu 0. Jadi 0 ketemu 0 sama saja. Jadi 0 ketemu 1 berarti 1. Masih ada pesan yang lain? Jelas tidak ada ya. Otomatis byte yang terakhir yang 225 itu tidak disisipkan pesan apa-apa. Jadi dia kembali ke bentuk semula. Jadi yang tadi awalnya pada media penampungnya seperti byte 25, 80, 101 sampai 225 itu berubah menjadi ini ya, yang saya kasih tanda warna orange. Nah, yang tadinya ini cover image sekarang menjadi stereo image. Selanjutnya adalah watermark. Watermark merupakan teknik penyisipan tanda kepemilikan pada media digital dengan tujuan melindungi hak cipta dan mencegah penyalahgunaan. Fungsi dari watermark yaitu yang pertama untuk melindungi hak cipta dan mencegah plagiarisme. Konten tanpa watermark ibarat barang tanpa label, mudah diambil, sulit dibuktikan kepemilikannya. Dengan watermark, kita memberi sinyal kuat bahwa karya tersebut punya pemilik yang sah, membangun branding dan kredibilitas. Logo atau nama yang disisipkan di konten bisa menjadi identitas visual yang melekat saat orang lain melihatnya. Mereka langsung tahu siapa pembuatnya. Semakin konsisten tampilannya, semakin kuat pula persepsi brand kita di benak audiens. Selanjutnya, untuk membantu validasi dan profesionalitas. Untuk e-book, template, dan dokumen digital, watermark bisa menjadi elemen pendukung kepercayaan audiens, jadi tahu bahwa konten tersebut resmi, bukan sembarang salinan yang diambil dari internet. Kemudian, sebagai pengingat, jangan sembarang diambil. Bahwa watermark sederhana bisa membuat orang lain berpikir 2 kali sebelum menyebar
menggunakan konten kita tanpa izin. Meskipun tidak 100% aman, ini adalah lapisan perlindungan cukup efektif apalagi jika digabung dengan sistem distribusi yang aman. Contoh watermark. Contoh watermark yang sering kita lihat adalah logo atau teks transparan pada foto atau video. Selain itu, ada juga watermark yang tidak terlihat namun tetap dapat dideteksi untuk membuktikan kepemilikannya. Cara kerja watermark yaitu bekerja dengan menyisipkan identitas pemilik ke dalam media digital. Watermark dapat berupa tanda yang terlihat langsung maupun data tersembunyi yang tetap ada meskipun media telah diedit atau dikompresi. Oke, selanjutnya kriptografi. Kriptografi adalah teknik untuk mengamankan pesan dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci. Pesan asli disebut plain text, sedangkan pesan yang telah dienkripsi disebut ciphertext. Di sini ada kegunaan dan prinsip kriptografi. Prinsip yang pertama ada kerahasiaan, itu melindungi informasi agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang dengan enkripsi. Lalu ada integritas data, menjamin data tidak berubah selama penyimpanan atau pengiriman. Autentikasi, memverifikasi identitas pengguna atau sistem. Non-repudiation, mencegah pengirim menyangkal bahwa ia telah mengirim pesan. Lalu ada tujuan dari tipe kriptografi, yaitu untuk melindungi informasi sensitif, menjaga kerahasiaan data pribadi, finansial, dan bisnis. Tujuan yang kedua ada keamanan komunikasi, yaitu mencegah pihak ketiga membaca pesan. Lalu keaslian dan integritas data, yaitu menjamin data asli dan tidak dimodifikasi. Terakhir, keamanan transaksi digital, mengamankan pembayaran dan transaksi online. Lalu di sini ada jenis-jenis kriptografi. Kriptografi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan teknik dan aplikasi yang digunakan. Pertama ada kriptografi simetris. Kriptografi kunci simetris adalah sistem enkripsi di mana pengirim dan penerima pesan menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Contoh yang umum dari sistem ini adalah Advanced Encryption Standard atau AES dan Data Encryption Standard atau DES. Enkripsi simetris juga dikenal sebagai enkripsi kunci bersama atau kunci pribadi karena memungkinkan mengirim pesan secara aman melalui jaringan. Meskipun kriptografi kunci simetris lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan metode lainnya, tantangan utamanya adalah pengirim dan penerima harus bertukar kunci dengan aman. Yang kedua ada kriptografi asimetris. Kriptografi kunci asimetris menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci public dan kunci private atau kunci pribadi untuk dekripsi. Contoh algoritma yang umum digunakan dalam kriptografi ini adalah RSA atau Reverse Summer Element dan ECC atau Elliptic Curve Cryptography. Keunggulan utama dari kriptografi kunci asimetris yaitu kunci publik dapat dibagikan secara bebas tanpa mengurangi keamanan sehingga distribusi kunci mudah. Kelemahan dari metode ini hanya proses enkripsi dan dekripsi lebih lambat dibandingkan dengan kriptografi kunci simetris, namun metode ini tetap menjadi pilihan panjang untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi dengan manajemen kunci yang lebih sederhana. Yang ketiga ada kriptografi hash. Adalah metode yang menghasilkan nilai hash, yaitu representasi singkat dari data yang unik untuk setiap input data yang berbeda. Proses ini mengubah data menjadi string atau karakter dengan panjang tetap yang unik, yang digunakan untuk memastikan integritas data.
Contoh algoritma yang umum digunakan dalam kriptografi hash termasuk SHA-256, Secure Hash Algorithm, dan MD5 atau Message Digest Algorithm. Keunggulan kriptografi hash adalah kemampuannya dalam memastikan integritas data dan kecepatan prosesnya. Lalu, terakhir ada kriptografi kuantum. Kriptografi kuantum memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk meningkatkan keamanan kriptografi. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan penelitian, namun menawarkan potensi besar untuk keamanan yang lebih tinggi. Salah satu contoh teknologi kriptografi kuantum adalah quantum key distribution atau QKD, yang menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk mendistribusikan kunci enkripsi dengan cara yang aman. Keunggulan utama dari kriptografi kuantum adalah keamanannya yang teorinya tidak bisa diretas dengan metode komputasi klasik, namun kelemahannya terletak pada tahap pengembangan yang belum matang, serta implementasi praktis yang sangat mahal dan kompleks. Di sini ada contoh kriptografi. Pada gambar ini ditunjukkan cara kerja kriptografi dengan metode Cassette-Keeper, yaitu teknik enkripsi sederhana dengan menggeser huruf pada alfabet. Di bagian atas terlihat dua baris alfabet. Baris pertama adalah alfabet asli atau plain text, dan baris kedua adalah alfabet hasil pergeseran atau ciphertext. Artinya setiap huruf digeser 6 langkah ke depan. Contoh proses enkripsinya adalah rumah. Data asal, pesan asli data asalnya adalah rumah. Setelah dienkripsi menjadi data acak, menjadi XASGN. Nah, ini ya R. Jadi X, lalu U jadi A, M jadi S, A jadi G, A jadi N. Setiap huruf pada pesan asli diganti dengan huruf lain sesuai pergeseran alfabet. Lalu ada cara kerja kriptografi. Gambar ini menunjukkan alur dasar kriptografi, yaitu ada plain text, encryption, ciphertext, description, dan plain text. Ini adalah pesan asli yang masih bisa dibaca, misalnya dokumen atau teks biasa. Nah, ini ada encryption, itu pesan asli diubah menjadi algoritma dan kunci menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca. Lalu di sini ada ciphertext, hasil dari enkripsi, yaitu pesan acak yang tidak dapat dipahami oleh pihak lain. Di sini ada decryption, yaitu ciphertext diubah kembali menjadi kunci yang sesuai. Dan terakhir ada plain text, pesan kembali ke bentuk aslinya dan dapat dibaca oleh penerima. Di sini ada perbandingan steganografi, watermark, dan kriptografi. Pada slide ini kita dapat melihat perbandingan antara steganografi, watermark, dan kriptografi berdasarkan beberapa aspek. Dari segi tujuan, steganografi digunakan untuk menyembunyikan keberadaan pesan. Watermark bertujuan untuk menandai kepemilikan media, sedangkan kriptografi berfungsi untuk mengamankan isi pesan. Dilihat dari fokus keamanannya, steganografi berfokus pada pesan tidak terdeteksi, watermark berfokus pada perlindungan hak cipta dan identitas, sementara kriptografi menekankan pada kerahasiaan informasi. Untuk tampilan pesannya, steganografi membuat pesan tidak terlihat sama sekali. Watermark bisa terlihat atau tidak terlihat, sedangkan kriptografi menghasilkan pesan yang tidak dapat dibaca. Media yang digunakan juga berbeda. Steganografi dan watermark biasanya diterapkan pada gambar, audio, atau video, sedangkan kriptografi umumnya digunakan pada data atau teks. Cara kerjanya pun berbeda.
Steganografi menyisipkan pesan ke dalam media, watermark menyisipkan identitas pemilik, dan kriptografi mengubah pesan menjadi sandi menggunakan algoritma. Dari sisi penggunaan kunci, steganografi dan watermark kadang memerlukan kunci, sedangkan kriptografi selalu membutuhkan kunci. Contoh penerapannya yaitu pesan tersembunyi dalam gambar untuk steganografi, logo dan watermark untuk logo dan foto untuk watermark, dan enkripsi AES dan RSA untuk kriptografi. Lalu untuk kesimpulannya, steganografi digunakan untuk menyembunyikan keberadaan pesan agar tidak terdeteksi. Watermark berfungsi untuk menandai kepemilikan dan melindungi aktiva media digital, dan kriptografi digunakan untuk mengamankan isi pesan agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Ketiga teknik ini memiliki tujuan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga keamanan informasi di era digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.